Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Maulida Putri Alansa dengan NPM 22201031112. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang study case yang diberikan di matkul Psikologi Industri dan Organisasi. Oke, jadi di study case ada 7 kasus perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Yang pertama ini ada Google yang mem-PHK 200 karyawan di bidang sales dan marketing karena Google ini mengarahkan pengeluaran ke data center dan fokus ke dalam pengembangan AI. Yang kedua ada Microsoft yang mem-PHK 6.000 karyawannya. Ini semuanya terkena PHK, tetapi mereka memfokuskan pada lapisan manajemennya dan memilih menggunakan AI sebagai gantinya. Yang ketiga ada Meta, ini jumlah karyawan yang terdampak ada 3.600 karyawan dengan kinerja paling rendah, yang nantinya dari pemangkasan karyawan ini dananya digunakan untuk investasi dalam pengembangan AI. Yang keempat ada Dell, ini mem-PHK 12.000 karyawannya, bidang yang terdampaknya itu semua, dan memilih menggunakan AI. Selanjutnya ada IBM yang mem-PHK 1.000 karyawannya, fokus di divisi marketing dan komunikasi karena rendahnya permintaan hardware dan memilih menggunakan AI atau menggantinya dengan artificial intelligence. Terus yang keenam ada Duolingo. Ini karyawan yang terkena dampaknya ada 60 karyawan. Bidang yang terdampaknya ada seluruh bidang. Alasannya karena mereka menggunakan AI. Lalu yang terakhir ada Pos Indonesia yang mem-PHK 1.000 karyawan. Sebenarnya ini bukan mem-PHK kata mereka, tetapi mereka memberhentikan karyawan yang pensiun dan tidak ada pergantian dari karyawan yang pensiun tersebut karena mereka memilih menggunakan AI. Lalu dari hasil analisis saya, perusahaan yang 7 perusahaan tadi lebih memilih menggunakan artificial intelligence karena dianggap lebih efektif dan efisien. Jadi 7 perusahaan tadi lebih memilih untuk mem-PHK karyawannya karena sudah ada teknologi AI. Dari hasil analisis saya, 7 perusahaan tadi adalah perusahaan yang baru berkembang, tapi mereka lebih memilih untuk memangkas karyawannya dan digantikan dengan AI karena menurut mereka itu dianggap lebih efektif dan efisien di aspek biaya dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya dari kasus yang tadi itu AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, contohnya chatbot kayak yang awalnya manusia dipekerjakan untuk membalas pesan dari customer seperti customer service, itu sekarang perusahaan lebih percaya kepada robot atau artificial intelligence karena dianggap lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya ada asisten virtual seperti Siri dan Alexa. Ini AI ini tuh bahkan bisa mengatur pembelanjaan. Jadi ini sangat membantu perusahaan ya. Selanjutnya ada desain grafis by AI. Saat ini sedang tren kayak seperti desain grafis Ghibli dari ChatGPT. Itu lagi banyak digunakan. Jadi AI ini bisa menggantikan pekerjaan manusia. Selanjutnya ada robot. Jadi perusahaan manufaktur ini lebih memilih robot karena perusahaan tidak takut untuk asuransi dan lain-lain karena mereka menggunakan robot. Selanjutnya ada sistem otomatisasi seperti otomatisasi input data atau penggandaan atau seperti itu dapat digantikan oleh robot. Oke, tadi ada contoh AI yang dapat menggantikan pekerjaan manusia dan saya rasa ini sangat berbahaya sekali untuk lapangan pekerjaan ke depannya jika perusahaan terus melakukan pergantian sumber daya manusia ke AI. Tapi dari adanya AI ini juga bisa membantu kita untuk memudahkan pekerjaan, dan saya tidak menyalahkan pengguna AI, tapi lebih baik tidak berlebihan karena
Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh beberapa pekerjaan yang mungkin bisa digantikan dengan AI yang tidak terlalu mengganggu lapangan pekerjaan ke depannya. Yang pertama ini ada penerjemah bahasa atau translator. Mungkin dengan menggunakan AI, terjemahan bahasa jadi lebih akurat dan lebih cepat karena robot bisa meminimalisir kesalahan bahasa. Selanjutnya ada stuntman atau stuntwoman, karena stuntman dan stuntwoman ini bekerja yang lumayan berbahaya karena menggantikan seorang aktris atau aktor. Jadi ini mungkin bisa menggunakan robot untuk menggantikan artis atau aktor tersebut untuk mengurangi adanya kecelakaan di lingkungan kerja. Selanjutnya chatbot ini mungkin bisa karena customer juga menginginkan jawaban yang cepat dan tepat. Jadi menggunakan AI ini tidak sepenuhnya salah, tapi lebih baik di minimalisir seperti itu. Karena jika menggunakan AI dengan masif atau terlalu berlebihan, ini dapat memberikan dampak yang cukup serius terhadap lapangan pekerjaan dan perusahaan ke depannya. Karena seiring berjalannya waktu, populasi manusia akan meningkat. Jadi kita memerlukan lapangan pekerjaan yang lebih. Berikut dampak manajer SDM jika menggunakan AI secara masif, yaitu ada pengurangan tenaga kerja yang signifikan. Jadi jika perusahaan terlalu mempekerjakan AI, otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah rekrutmen dan itu akan mengganggu lapangan pekerjaan yang ada. Selanjutnya mempengaruhi komunikasi dan keterlibatan karyawan karena robot AI itu berbeda dengan manusia. Jadi harus ada, ini nyambung dengan poin ketiga merubah SOP dan tanggung jawab, karena dari komunikasi yang berbeda, caranya yang berbeda itu akan mengubah SOP dan tanggung jawab seperti itu. Jadi mungkin karena manusia dan robot itu komunikasinya yang berbeda, jadi bisa ada kesusahan di situ. Oke, sekian analisis dari saya. Mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang perusahaan-perusahaan yang menggantikan karyawan dengan AI. Seperti quotes yang ada di bawah ini, semua yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berlebihan dalam menggunakan AI. Jadi AI itu tidak salah, tetapi mungkin jangan berlebihan dalam menggunakan AI. Terima kasih.